Sri Wahyuni dari jurusan Pendidikan Sejarah. Di video ini saya akan menyampaikan materi mengenai konsep dasar diagnosis kesulitan belajar bagi siswa-siswi. Simak terus videonya ya. Nah, permasalahan peserta didik dalam menerima suatu pembelajaran di sekolah ini tidak hanya disebabkan oleh teknik pengajaran yang kurang sempurna, namun terdapat salah satu fenomena kesulitan belajar yang menjadi penghalang peserta didik untuk dapat menguasai materi pembelajaran di sekolah. Kesulitan belajar sendiri dipengaruhi oleh faktor sosiologis atau keadaan fisik individu yang bersangkutan yang memiliki kondisi-kondisi tertentu yang membuat ia kesulitan untuk menerima materi pembelajaran. Berkaitan dengan hal kesulitan belajar, guru dapat mengidentifikasi siswanya dengan berbagai hal, seperti penurunan prestasi akademik, menurunnya motivasi belajar, emosi yang tidak stabil selama proses pembelajaran di kelas berlangsung, hingga tindakan-tindakan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain seperti agresi fisik, verbal, perundungan bolos sekolah, dan bahkan beranggapan bahwa belajar dan sekolah adalah sesuatu hal yang membosankan. Dalam hal mengidentifikasi masalah kesulitan belajar yang dialami oleh para siswa-siswinya, seorang guru dapat memberikan pertanyaan sebagai berikut, seperti apakah murid-murid saya dapat memahami dengan benar apa materi yang saya sampaikan hari ini, atau apakah para murid-murid dapat memberikan perhatian yang serius kepada materi yang disampaikan pada hari ini, atau juga bisa dengan menanyakan hal-hal apakah murid-murid dapat memberikan semangat yang penuh terhadap materi yang disampaikan melalui video atau gambar atau apapun yang menarik perhatian para peserta didik. Setelah menanyakan berbagai pertanyaan yang telah saya sampaikan sebelumnya, jika terdapat pendapat dari para murid, itu dapat dijadikan acuan oleh guru untuk menjadikan kegiatan mengajar ini lebih reflektif agar dapat mengakomodir setiap kebutuhan siswa yang pada dasarnya itu berbeda-beda dalam setiap kelas. Tidak hanya guru yang sekedar mengajar, namun guru yang benar-benar menjadi guru. Maksudnya itu adalah guru yang dapat mengafiliasi setiap pendapat siswa-siswi agar pembelajaran di kelas tersebut dapat terjalan dengan bahagia, aman, dan nyaman dalam proses mengajar. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai faktor penyebab dari kesulitan belajar. Proses pembelajaran itu merupakan suatu aspek di lingkungan sekolah yang diorganisasi. Lingkungan ini diawasi dan diatur sedemikian rupa sehingga proses pembelajaran terarah pada tujuan yang telah ditetapkan. Namun dalam proses pembelajaran, kegiatan belajar tidak senantiasa berhasil. Seringkali ada hal-hal yang mengakibatkan timbulnya kegagalan atau kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Nah, banyak ahli yang sudah mengemukakan faktor-faktor penyebab dari kesulitan belajar. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Nah, yang pertama itu faktor internal, yaitu faktor yang timbul dari dalam diri peserta didik itu sendiri. Hal tersebut disebabkan oleh misalnya cacat tubuh atau adanya susunan syaraf yang tidak berkembang secara sempurna, kemudian kelemahan pada unsur panca indera seperti mata, hidung yang dapat menghambat proses kegiatan belajar mengajar para siswa, kemudian mempunyai penyakit yang sifatnya menurun yang dapat menghambat usaha belajar secara optimal, kemudian kelemahan mental, gangguan-gangguan yang bersifat emosional, serta sikap kebiasaan yang salah dalam mempelajari materi pelajaran. Selanjutnya ada faktor eksternal, yaitu faktor yang datang dari diri seseorang yang berasal dari lingkungan mereka. Penyebab kesulitannya itu ada situasi atau proses mengajar yang tidak merangsang siswa untuk aktif antisipatif. Kemudian ada sifat kurikulum yang kurang fleksibel, lalu ada beban studi yang terlampau berat, kemudian metode mengajar yang kurang menarik, serta kurang alat dan sumbernya untuk kegiatan belajar,
Kemudian ada juga situasi rumah yang kurang kondusif untuk belajar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kesulitan belajar. Yang pertama itu ada gangguan pemusatan perhatian atau daya tangkap kurang. Biasanya anak yang menderita GPP ini berasal dari berbagai faktor antara lain seperti yang pertama, faktor genetik terutama pada anak laki-laki. Yang kedua, gangguan pada masa prenatal dan perinatal. Yang ketiga, ada ibu hamil yang kecanduan alkohol. Yang keempat, ada akibat trauma kepala. Nah, gejala-gejala yang tampak pada anak penderita GPP ini disebabkan oleh gangguan perhatian, kurang puas terhadap sesuatu, hiperaktivitas, impulsif, kurang ulet, selalu berubah, dan sebagainya. Kemudian ada disleksia. Gejala dari kesulitan membaca ini adalah kemampuan membaca anak berada di bawah kemampuan yang seharusnya dengan mempertimbangkan tingkat intelijensi, usia, dan pendidikannya. Gangguan ini bukan bentuk dari ketidakmampuan fisik seperti karena ada masalah dengan penglihatan, tetapi mengarah pada bagaimana otak mengolah dan memproses informasi yang sedang dibaca anak tersebut. Yang ketiga ada disgrafia. Kelainan saraf ini menghambat kemampuan menulis yang meliputi hambatan fisik seperti tidak dapat memegang pensil dengan bagus atau tulisan tangan yang buruk. Anak dengan gangguan disgrafia sebetulnya mengalami kesulitan dalam mengharmonisasikan ingatan dengan penguasaan gerak ototnya secara otomatis saat hendak menulis huruf dan angka. Nah, yang terakhir itu ada diskalkulia, yakni gangguan pada kemampuan kalkulasi secara matematis, terbagi menjadi bentuk kesulitan berhitung atau counting dan kesulitan kalkulasi atau calculating. Anak tersebut akan menunjukkan kesulitan dalam memahami proses-proses matematis. Biasanya ditandai dengan kesulitan belajar dan mengerjakan tugas yang melibatkan angka atau simbol matematis. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.